Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Salam sehat, salam damai bagi kita sekalian. Kita sekalian dipanggil dalam sebuah komunitas yang penuh dengan belas kasih, di mana komunitas yang dipenuhi dengan kemerdekaan. Dan di dalam kemerdekaan itu Tuhan mau kita dipanggil dan dipilihnya untuk menjadi berkat. Mari kita bersama mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu dengan subtema Kemerdekaan yang Memerdekakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami percayakan waktu ke depan kami kepada Engkau. Berkenan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kapel kami dari awal sampai dengan akhir. Dan kami rindu biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan, kita boleh bergabung bersama dalam kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu. Tiba saatnya kita akan merenungkan bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Suatu kehormatan bagi saya boleh dipercaya menyampaikan firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan bukan sekedar renungan untuk berbuat baik. Saya percaya firman Tuhan penuh dengan kuasa. Seperti yang Dia katakan, bahwa apabila engkau memahami firman-Ku, maka engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa memohon pimpinan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan Tuhan acara penyampaian firman-Mu ini. Mari Bapa, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semuanya. Mari Tuhan, Engkau yang beracara penuh di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu yang lemah ini, dan biarlah kuasa kemuliaan-Mu saja yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada bulan Agustus ini kita bersama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga pada pagi hari ini akan merenungkan suatu tema tentang kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Tuhan tentunya. Kemerdekaan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang sudah dinyatakan bagi kita sekitar 2000 tahun yang lalu, dan itu adalah janji yang luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Demikian saya akan membacakan bagi saudara dan saya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menemukan perikop ini, saya mendapatkan pelajaran berharga. Perikop ini sebenarnya adalah kehidupan kita di dunia ini saat ini. Kita dikelilingi penuduh-penuduh kita. Kita orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan Tuhan Yesus, kita sungguh berdosa, sungguh terpuruk kehidupan kita. Kemudian kita dikelilingi oleh para penuduh kita, yaitu para musuh-musuh kita tentunya, yaitu iblis dan segala pengikut-pengikutnya. Mereka menuduh kita, bahkan mencoba menghancurkan kita. Namun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Beliau duduk di tanah, menuliskan sesuatu. Saya percaya bukan kata-kata yang sia-sia yang Tuhan Yesus tuliskan di tanah. Saya percaya Yesus menulis firman. Yesus adalah sang firman. Dia menulis sesuatu kata-kata yang hidup, yang keluar dari Bapa. Dan itulah dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia adalah sang firman. Si penuduh terus menuduh, terus menyampaikan tuduhannya. Dan Yesus tetap sebagai sang firman menuliskan sesuatu di tanah. Sampai
hikmat firman keluar dari dia. Barang siapa yang tidak berdosa, dia yang harus pertama kali melempar perempuan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, satu persatu penuduh itu mundur dari perempuan itu. Bapak Ibu, ketika mendapati firman ini, kitalah perempuan yang berdosa itu. Namun Tuhan Yesus tidak menghendaki kita binasa. Tuhan Yesus tidak menghendaki penghakiman. Namun Tuhan Yesus menghendaki keselamatan terjadi kepada perempuan ini. Dan ketika para penuduh itu sudah pergi, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau." Dan pesannya adalah, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Betapa luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita diselamatkan. Dan saya percaya bukan hanya keselamatan, tapi kita terus diperbarui dari hari ke hari menuju gambaran Dia yang sejati, Dia yang hidup, Dia yang sungguh menjadi yang sulung dari semua ciptaannya. Dan Dia menghendaki kita benar-benar dibebaskan dari kuasa dosa. Jadi kalau ada seseorang mengatakan, "Ya aku ya begini, aku tidak bisa berubah, aku begini," itu ya sudah, diriku itu seperti ini. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu, mungkin perlu klarifikasi di dalam dirinya. Hati-hati Bapak Ibu, mungkin itu bukan perkataan dari Tuhan Yesus, tetapi dari musuh yang mengelilingi kita. Jangan sampai kita dituntun oleh musuh, namun sebaliknya kita boleh dilepaskan oleh Sang Firman yang sudah hadir di dalam kehidupan kita. Nah, itulah kemerdekaan yang sejati. Nah, pada ayat berikutnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu, ini suatu janji yang keren dan luar biasa dari Tuhan, bahwa ketika ada Tuhan Yesus, kita tetap di dalam terangnya. Dan jangan sampai Tuhan Yesus tidak ada di dalam kehidupan kita. Ayat ke-31 kembali beliau katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kemudian ayat ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, saudara dan saya benar-benar merdeka saat ini? Mari kita bersama-sama melihat diri kita masing-masing. Kemerdekaan yang seperti apa yang kita miliki di dalam Dia saat ini? Mungkin kita belum merdeka dari sakit penyakit. Mungkin kita belum merdeka dari sesuatu yang membelenggu kita sejak dari kecil. Mungkin kita belum merdeka dari segala permasalahan kehidupan kita saat ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, janji Tuhan pada saat ini
begitu nyata. Dan biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dia katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah, penuduh-penuduh kita seringkali masuk rumah. Rumah itu adalah kehidupan kita. Mereka masuk rumah. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah. Jadi biarlah Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam rumah. Bagaimana caranya? Kita terus berkomunikasi dengan Dia. Kita terus berbicara dengan Dia. Sampai kita mendapati benar Dia tetap tinggal di dalam rumah. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Dia Sang Firman tetap tinggal di rumah, yaitu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka kuasanya akan bekerja nyata di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, keterpurukan, sakit penyakit, segala masalah kehidupan kita, pada pagi hari ini, mari kita pegang janjinya, bahwa kemerdekaan yang sejati sedang disediakan bagi kita. Luar biasa Sang Juru Selamat. Saya percaya ketika saya memastikan Tuhan Yesus tetap di dalam rumah. Dan rumah ini, bait suci ini, yaitu tubuh kita, kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, akan dimerdekakan oleh Tuhan. Dan ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita pun juga melakukan pekerjaannya, menolong saudara-saudara kita yang dibelenggu keterpurukan. Tentu bukan kita yang melakukannya, tetapi Dia yang bekerja dengan dahsyat dan heran di dalam kehidupan kita. Oh, sungguh keren dan luar biasa firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, daripada kita menghakimi seseorang yang berdosa, bukankah lebih baik kita menyelamatkannya sama seperti yang dia lakukan? Daripada kita menghakimi, bukankah lebih baik kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan saudara kita, untuk menolong saudara kita terlepas dari segala belenggu atau keterpurukan. Itu jauh lebih baik daripada penghakiman. Bahkan sebenarnya waktu-waktu ini bukan waktu penghakiman. Kita belum saatnya menghakimi. Nanti ketika Tuhan datang, kita bersama-sama akan menghakimi dengan Dia. Mari kita mengambil bagian di dalam rencana Allah ini, yaitu keselamatan. Keselamatan bagi jiwa kita sendiri dan juga keselamatan bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, dan biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kita, bahwa ada janji keselamatan yang berlaku di depan kita, yaitu ketika kita boleh memastikan Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam rumah, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Pastikan yang sedang di dalam rumah ini bukan penuduh-penuduh kita, bukan penguasa-penguasa dunia ini, bukan roh-roh yang melayang-layang di dunia ini. Pastikan yang sedang mengalir di dalam hati kita saat ini adalah Anak Allah yang hidup, Sang Firman, Firman hidup yang membangkitkan kita, yang memulihkan kita, yang membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji kemerdekaan bagi hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudaraku yang mengalami sakit penyakit saat ini. Bapa, mari Tuhan, Engkau sampaikan firman-Mu.
Engkau jamah Tuhan sakit penyakitnya. Biarlah bilur-bilur-Mu boleh menyembuhkan, menjamah dia Tuhan, memulihkan segala sel-sel yang rusak. Tuhan Engkau pulihkan. Biarlah kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, kuasa penciptaan boleh terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku yang sakit saat ini. Buat saudaraku yang dirundung malapetaka, kiranya Bapa Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah Tuhan. Buat saudaraku yang dirundung masalah di dalam kehidupan mereka, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu. Biarlah janji-Mu Tuhan boleh melepaskannya pada saat ini. Terima kasih Bapa untuk janji kemerdekaan-Mu. Dan buat kami, buat saudara-saudaraku yang mungkin dalam masalah di dalam kinerja, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, ini juga janji yang Engkau nyatakan Bapa, bahwa kemerdekaan di dalam Engkau, hikmat yang melimpah-limpah dari Engkau sudah tersedia bagi kami, supaya kami memiliki kinerja yang baik sebagai karyawan, sebagai pegawai yang mengasihi Engkau, yang memuliakan Engkau dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Bapa, janji-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, biarlah kami pegang saat ini, dan kami mau memastikan Engkau tetap ada di dalam rumah, di dalam kehidupan kami. Engkau dan firman-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau semata, dan nama-Mu terus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kehidupan, anugerah kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan atas kami semua. Juga di dalam ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh disampaikan, boleh menjadi kekuatan, hikmat untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan. Tuhan, kami terus memohon pertolongan Tuhan atas jajaran direksi, manajer, kabak, Kainstal, kiranya hikmat bijaksana Tuhan terus ada di dalam kepemimpinan mereka. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan atas mereka semua, juga kami seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Batu Tuhan. Demikian juga Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya jamahan kuasa Tuhan ada atas mereka semua, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan, boleh kembali disehatkan Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan yang ada atas mereka semua. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa Tuhan untuk Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan ikut campur tangan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, sehingga setiap hal pekerjaan karya yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga rumah sakit ini boleh menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap pasien yang sudah Tuhan percayakan untuk dilayani di tempat ini. Biarlah kami boleh melakukan pelayanan yang terbaik, boleh memancarkan kasih Kristus, sehingga mereka boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan melalui pelayanan anak-anak-Mu di rumah sakit ini. Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh karyawan yang ada, di dalam segala pergumulan yang ada, baik di dalam pergumulannya secara pribadi, ekonomi, rumah tangga. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir atas mereka, Engkau Allah yang memimpin kehidupan mereka. Biarlah kekuatan, hikmat yang dari Tuhan boleh senantiasa ada di setiap
keputusan-keputusan yang diambil. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa Tuhan untuk lingkungan di sekitar Rumah Sakit Baptis Batu ini. Dengan lingkungan yang ada, biarlah rumah sakit ini juga boleh membawa pengaruh dampak kesejahteraan maupun kedamaian bagi masyarakat sekitar Tuhan. Biarlah kehadiran Rumah Sakit Baptis Batu ini juga boleh dirasakan oleh masyarakat luas. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan atas rumah sakit ini. Kiranya Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan tolong. Demikian juga dalam persiapan akreditasi yang semakin mendekat Tuhan. Kiranya setiap persiapan yang dilakukan boleh semakin matang, boleh semakin siap, sehingga pada waktunya rumah sakit ini menjalani akreditasi, rumah sakit ini boleh lolos, bahkan boleh mendapatkan nilai yang terbaik, bahkan kualitas rumah sakit ini pun juga semakin meningkat. Bapak yang baik, kami terus berdoa juga untuk kota wisata Batu Tuhan. Kami mohon biarlah perlindungan penjagaan Tuhan boleh terus ada kota ini, juga atas pemimpin-pemimpin yang ada, atas setiap kebijakan yang sudah diambil. Tuhan, kiranya Engkau turut sertai. Demikian juga Tuhan untuk pariwisata yang sudah dimulai dibuka. Tuhan, kiranya ini juga boleh kembali meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat. Dan kami terus memohon Tuhan, biarlah hikmat Tuhan boleh ada atas seluruh masyarakat Kota Batu maupun tamu yang datang di kota ini Tuhan, untuk boleh saling menjaga, untuk saling menghargai, bahkan mengikuti protokol yang ada, sehingga untuk pandemi COVID-19 di Kota Batu ini boleh semakin ditekan, bahkan tidak ada lagi di Kota Batu ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Bapa yang baik, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami yang kami percayakan hanya di dalam kuasa-Mu. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa boleh menaungi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu karyawan Rumah Sakit Baptis Batu. Biarlah kami boleh senantiasa bersuka cita, bersyukur di dalam segala keadaan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini perkenalkan, saya Dr. Gigi Silvi. Di sini saya mau sedikit berbagi, mau sedikit sharing dengan tema yang saya bawakan adalah perawatan gigi selama masa pandemi COVID-19. Kira-kira boleh enggak sih kalau kita pergi ke dokter gigi atau periksa gigi selama masa pandemi ini? Jawabannya adalah sebaiknya membatasi diri untuk pergi ke dokter gigi selama masa pandemi ini. Mengapa demikian? Sebaiknya kita pergi itu kalau ada keluhan, memang nyeri yang sudah tidak bisa tertahankan lagi, mau tidak mau kita pasti akan pergi mengunjungi dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan gigi. Alasannya adalah di dalam perawatan gigi, baik di rumah sakit maupun di dokter gigi yang praktek pribadi maupun klinik, infeksi COVID-19 dapat menular itu melalui aerosol yang dihasilkan saat tindakan. Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika pasien yang positif COVID-19 yang tanpa gejala datang ke praktekan melakukan perawatan gigi, saat dokter gigi itu menggunakan peralatannya yaitu bor yang berputar dengan kecepatan tinggi, maka saliva atau air liur, kemudian udara dari pernafasan, kemudian darah mungkin yang keluar melalui gusi dari pasien itu akan bercampur menjadi satu, kemudian akan istilahnya itu nyemprot ya, kemudian itu akan menjadi sangat infeksius, sangat menularkan sekali, terutama ke dokter giginya maupun perawat giginya, dan terlebih lagi kalau misalkan jarak antara pasien itu sangat berdekatan, itu sangat risiko sekali.
Nah, kira-kira dengan masa pandemi ini apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk mencegah supaya paling tidak kondisi kesehatan gigi kita terjaga selama masa pandemi ini. Tapi memang kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, misalkan lubang yang memang sudah sangat sakit sekali, mau ndak mau kita memang harus pergi ke dokter gigi, tetap ikuti protokol kesehatan. Kalau dalam hal ini di Rumah Sakit Baptis Batu memberlakukan bahwa pasien yang datang ke klinik gigi itu akan terjadwal. Jadi sesuai daftaran, pasien akan menelpon dulu, kemudian dijadwalkan, kemudian pasien akan datang sesuai yang terjadwal. Kemudian yang bisa kita lakukan di rumah, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk tetap menjaga kesehatan gigi kita? Yang pertama, dan yang ini sudah umum ya saya rasa, jadi sikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride. Dalam hal ini kapan kita yang terbaik melakukan sikat gigi sebenarnya? Jadi waktu pagi hari setelah sarapan, kemudian malam hari mau istirahat malam, itu adalah waktu yang tepat untuk gosok gigi. Jadi kalau kita misalkan pagi setelah sarapan, kenapa kita mengambil waktu itu? Itu tujuannya saat kita beraktivitas, kita pasti tentunya tidak sambil makan kan, misalkan kita harus bekerja di kantor kan tidak mungkin kita sambil makan terus-terusan. Jadi di jeda itu usahakan gigi dalam kondisi yang bersih, sudah tidak ada sisa-sisa makanan. Itu alasannya mengapa setelah sarapan pagi kita sebaiknya melakukan gosok gigi. Kemudian malam hari yang menjelang kita istirahat, kenapa demikian? Karena saat kita istirahat malam itu kan jedahnya panjang ya. Kalau normal kan kita istirahat itu 7 sampai 8 jam di malam hari. Jadi harapannya dalam rentang waktu itu tidak ada sisa makanan yang menempel di permukaan gigi kita. Karena apa? Saat ada sisa makanan, kemudian ada bakteri yang menguraikan, itu adalah kesempatan untuk bakteri menguraikan sisa-sisa makanan menjadi asam. Karena suasananya asam, maka gigi kita akan rusak. Itu yang terjadi. Kemudian alasan kita menggunakan pasta gigi berfluoride, karena fluoride itu bisa mengembalikan remineralisasi atau gigi kita yang yang ada kerusakan kalsium di enamel di gigi kita itu. Pertanyaannya, pasta gigi apa yang baik yang berfluoride? Sekarang sudah banyak sekali beredar di pasaran. Boleh memilih pasta gigi apa yang dikehendaki, asalkan kita bisa membaca di komposisinya bahwa pasta gigi tersebut mengandung fluoride. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting kita gunakan yaitu kita menggunakan dental floss atau benang gigi. Apa sih sebenarnya benang gigi itu? Benang gigi atau yang kita kenal dengan dental floss, bahasa kerennya itu kita bisa gunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan di celah-celah gigi. Jadi selain kita sikat gigi, kita juga perlu membersihkan dengan benang gigi yang tujuannya membersihkan sisa-sisa makanan di celah-celah gigi. Jadi jarak antar dua gigi yang tidak terjangkau dengan sikat gigi itu bisa kita bersihkan menggunakan dental floss atau benang gigi. Di sini saya mengingatkan jangan menggunakan atau hindari menggunakan tusuk gigi jika memang masih ada kesempatan untuk mencari benang gigi. Kenapa demikian? Karena ujung runcing dari tusuk gigi itu akan melukai gusi. Jika kita membersihkan pakai tusuk gigi di celah-celah gigi antara dua gigi itu, ujung runcingnya dari tusuk gigi itu akan melukai perlekatan gusi kita, sehingga lama-kelamaan perlekatan gusi atau gusi yang melekat sempurna ke gigi itu akan rusak. Dengan rusaknya begitu akan menimbulkan kantong gusi atau yang kerennya itu disebut pocket gingiva. Nah, kalau kita sudah punya kantong gusi, di situ akan sisa makanan akan sering masuk di situ. Kemudian sulit dibersihkan, ada pembusukan, kemudian nyeri di gusinya, atau yang lebih parah lagi karena susah sekali dibersihkan, lama-lama dia akan mengeras makanan itu, kemudian tumbuh kalkulus atau
ini karang gigi. Nah, kalau biasanya yang sering kita dengar itu adalah karang gigi. Nah, lama-kelamaan tidak dibersihkan, dia akan menyebabkan radang di gusinya. Kemudian sering berdarah. Kalau itu berlanjut tidak dibersihkan karang giginya, maka gigi lama-kelamaan akan goyang, kemudian akan tanggal. Nah, setelah itu perawatan akan menjadi panjang. Kemudian yang ketiga, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Kalau misalkan kita sarapan pagi di luar, kita tidak sempat untuk sikat gigi, kita bisa melakukan kumur dengan air putih. Tujuannya sama, untuk menghilangkan, paling enggak bukan menghilangkan sempurna ya. Jadi kalau kumur kan tidak bisa membersihkan di celah-celahnya, paling enggak bisa mengurangi lah tumpukan dari sisa-sisa makanannya tadi. Nah, kalau memang memungkinkan untuk sikat gigi, memang sebaiknya dilakukan sikat gigi. Tapi di sini saya mengingatkan, untuk melakukan sikat gigi jangan setelah makan langsung sikat gigi, tetapi berikanlah jeda. Kenapa? Agar suasana di dalam rongga mulut kita itu normal dulu. Jadi kalau kita selesai makan itu kan biasanya masih masih asam, nanti kalau digosok kan permukaan enamel kita akan cepat luruhnya. Jadi sebaiknya berikanlah waktu kira-kira 15 menit baru kemudian kita melakukan sikat gigi. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula atau juga lengket-lengket, terutama biskuit seperti itu kan gulanya sangat banyak, sangat lengket, dia sangat sulit sekali untuk dibersihkan. Dia akan lebih lama tertahan di permukaan gigi kita, apalagi kalau kita tidak sempat untuk sikat gigi. Jadi lebih baik kita berusaha untuk mengurangi atau menghindari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula berlebih. Tujuannya supaya kalau kita memang tidak sempat untuk gosok gigi, kumur saja sudah bisa hilang. Kemudian juga makanan yang bersifat asam, karena asam dapat melunturkan atau meremineralisasi permukaan enamel gigi yang lama-kelamaan karena permukaan enamelnya hilang, maka proses berlubang akan berlanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit saya berbagi itu bisa menolong kita untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita di rumah terutama selama masa pandemi ini, dan semoga ini segera berakhir sehingga kegiatan kita semuanya bisa segera kembali normal. Walaupun judulnya kita sekarang sudah mengarah ke new normal, tetapi untuk kasus perawatan gigi atau tindakan gigi yang terutama yang menghasilkan aerosol dengan cara mengebur, kemudian membersihkan karang gigi yang bisa menghasilkan cipratan-cipratan air, itu memang sebaiknya kita tunda dulu atau kita hindari dulu supaya kita juga membantu program pemerintah yang untuk mengendalikan penularan COVID ini bisa berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Dalam Kristus Yesus Tuhan,
Ketika kita mengalami kemerdekaan di dalam Dia, kita dibawa dalam kehidupan yang membawa kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu, kita boleh menyatakan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga orang lain boleh merasakan dan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, kita melayani di ladang yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima